Ini teksturnya keras. Enak. Ada rambutnya. Aku tuh udah ngintip ini. Jadi sangat amat light. Ada sesuatu juga di Bika Ambon aku. Welcome to my channel. Apa kabar kalian semua hari ini? Seru banget. Karena ya di TikTok itu lagi rame. Ini kayak perang lapis legit dan Bika Ambon Cimehong. Gue tertarik banget dan lagi ada juga perbetolan lapis legit antara Cimehong, Cold Blue sama Mami Toko. Dan Cold Blue ini jual lapis legit 10 cm 1 juta. Ini lapis legit termahal yang pernah gue beli. Kalau sampai nggak enak gue bakar. 1 juta. 1 juta sebenarnya biasa aja kalau seloyang. Tapi ini 10 cm guys. Gue gak tau terbuat dari telur dari Switzerland atau butternya dari surga. Gue gak tahu ya. Tapi ini kayak mahal banget. Awas gak enak. Nah terus ini juga dari Cimehong. Aku beli semua varian lapis legit. Dan aku karena penasaran sama Bika Ambon. Jadi aku beli Bika Ambon. Nah karena lagi ngomongin makanan-makanan viral TikTok. Sekalian aku reviewin lauk viral TikTok. Mumpung sekarang udah mau deket Ramadan. Biar kalian bisa nyobain juga. Karena menurut aku ini enak banget. Waktu itu aku udah pernah review. Dan menurut aku ini 10 out of 10 seenak itu. Nama brandnya adalah Rendang Gadis. Siapa yang nggak tahu aku pernah review dan menurut aku ini enak banget nih, salah satu lauk dan bumbu masakan terenak yang dijual di online. Dia nggak pakai pengawet kimiawi, nggak pakai MSG dan dia bisa bertahan di suhu ruang selama 1 tahun karena dia tuh pakai tekniknya tuh sterilisasi uap. Dia tuh bukan hanya jualan bumbu, dia juga jualan rendangnya sebenarnya. Lauk rendangnya daging suwir yang dikasih bumbu rendang, jamur rendang. Terus ini suka banget, ini favorit aku yang ini tribolado. Jadi kalau kalian lagi mau keluar kota atau kalian nggak ada kulkas di rumahnya, tetap bisa pakai ini karena dia tahan di suhu ruang. Keren banget. Produknya tuh ada yang bumbu. Nah ini aku lagi masak rendang sendiri cuma cukup 2 jam aja. Beli dagingnya aja, di dalamnya tuh packagingnya udah ada bumbu dan minyak kelapanya. Kalian tinggal masak jadi satu, diemin 2 jam dan jadi rendang ala restoran di tangan kalian, segampang itu. Kalian nggak perlu tambahin santan lagi, udah halal dan udah ber-BPOM. Kalau yang tribolado ini kalian dapat sambelnya, dapat terinya, dapat kacangnya, tinggal kalian aduk aja jadi satu, makan langsung pakai nasi. Bentukannya kayak gini. Nah kalau ini ada namanya keripik rendang telur, bener-bener tinggal dibuka dan bisa langsung dimakan. Kayak gini bentuknya, bumbunya banyak banget. Enak banget kayak makan kerupuk telur rasa rendang. Nggak crispy yang tajam-tajam gitu, tapi renyah. Nah ini kita mau makan rendangnya, bumbunya mantap banget. Tuh, kalian jangan bilang nggak bisa masak rendang. Habis ini tinggal beli bumbu rendangnya punya Rendang Gadis. Lihat tuh. Kental, sedep, mantap. Nah ini yang tribolado. Kesukaan aku yang ini nih nomor 1. Menurut aku terenak triboladonya. Makan langsung dicampur pakai bumbu rendangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi udah nggak usah nyiapin bahan satu-satu lagi, nyiapin cengkeh, nyiapin kunyit, nyiapin cabai, nggak usah, tinggal beli bumbu ini. Kalian harus beli dua-duanya sih menurut aku, karena rendang dicampur triboladonya jadi lebih enak. Jadi ada rasa asam-asam manisnya. Tuh rendang, kasih bumbu rendang. Aduh enak banget guys. Kalian harus cobain Rendang Gadis nama brandnya. Yang mau beli bisa di Instagramnya @rendanggadis.official. Cobain yang bumbu rendang. Atau kalau kalian nggak mau masak, dia juga jual yang rendang langsung tinggal dimakan. Sama nomor 1 triboladonya. Oke, kita mulai dari yang Mami Toko. Ini packagingnya menurut aku sudah lumayan mewah, walaupun dia bukan yang kayak custom made gitu, cuman dus hijau kado gituan. Tapi ada pita merahnya cantik. Ini harganya 899 atau 900 ribuan. Tapi dia memang bukan yang kecil ya, dia sudah 1 loyang gitu. Jadi menurut aku untuk harga lapis legit bukan yang murah banget, tapi ini juga nggak terlalu mahal. Tuh, apalagi ini dapetnya lapis legitnya yang prune. Kita buka seperti ini bentuknya. Plastiknya dulu kita buka ya guys. Kalau dari dipegang sih kayaknya bakalan enak ya. Kayak ada minyak-minyaknya gitu, karena aku nggak suka lapis legit yang nggak berminyak. Aku malah memang sukanya agak sedikit berminyak gitu. Disclaimer sebelum mulai, seperti biasa aku jelaskan dulu selera lapis legit aku. Aku sukanya lapis legit satu yang nggak terlalu manis, tapi dia harus ada kayak basah-basah minyak keluar gitu. Kalau mungkin ada beberapa orang nggak suka kali ya, sukanya lapis legit yang kayak bolu gitu. Tapi kalau aku tuh kurang suka, karena dari kecil aku biasa makan lapis legit yang mama aku beliin tuh memang premium gitu. Jadi aku biasa kayak ada aroma butternya kuat, terus ada gurih-gurihnya sedikit manis, terus ada wangi cinnamonnya. Aku suka tuh wangi
kayak gitu. Dan berminyak, bukan berminyak banget ya, yang jangan sampai kayak dipegang minyak semua tuh ada kan? Nggak, tapi keluar gitu Wisma. Oke, kalau dari bentukan ini, kalau aku pegang ya, ini menurut aku udah balance sih, nggak terlalu berminyak banget, nggak terlalu dry banget, tapi memang bukan ke kondisi yang premium minyak. Sedangkan yang biasa aku beli, aku suka banget tuh, nanti aku akan tanya ke mama aku dulu ya, karena aku juga nggak tahu tuh brandnya apa. Setiap aku ke rumah orang lebaran, mau rumah siapapun, belum ada lapis legit lebih enak dari di rumah mama aku. Oke, ini kita akan potong dulu. Ini yang prunes ya. Oke, ini aku potong ya guys. Oke, ini adalah bentuk lapis legitnya ya, prunesnya lumayan gede-gede tuh. Dia kalau dipegang padat dan lihat layernya cantik banget ya, layernya sangat amat cantik. Tapi dia moist ya, maksudnya bukan yang kebolu, nggak sama sekali kayak bolu, bener-bener kayak lapis legit yang moist, tapi dia nggak ke dry. Mari kita cobain. First bite kita cobain, Bismillahirrahmanirrahim. Sial banget nggak sih? Ada rambutnya. Ada rambut guys. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Semoga ini rambutnya Mami Toko ya, bukan bulu keteknya orang. Semoga bisa lebih bersih lagi, tapi ya udah, karena cuma sehelai rambut, let's not make a big deal ya. Jadi kalau secara tekstur menurut aku nih udah enak banget secara tekstur ya. Dimakan tuh yang kayak pas digigit gitu, ngerti gak sih? Bukan yang kayak belum kayak bolu. Gue jelasinnya agak bingung sih lapis lagi, tapi semoga kalian nyampe ya maksud aku. Jadi makannya tuh tetap menyek gitu, kayak enak. Ini secara tekstur udah enak banget. Apakah ini yang terenak yang pernah aku makan? Enggak, tapi ini enak nggak? Enak. Jadi kalau misalnya yang terenak biasa aku makan, aku rating 9,5, ini di 9. Karena menurut aku ini juga udah lumayan enak. Dan prunesnya tuh enak banget, kayak banyak, gede-gede. Oke, jadi buat aku Mami Toko harganya oke, reasonable. Rasanya juga enak, tapi kekurangannya paling kalau kalian suka yang lapis legit wangi, ini nggak sewangi itu, tapi teksturnya udah perfecto banget, manisnya juga udah pas. Lanjut, sekarang kita mau cobain yang punya Cold Blue. Oke, lanjut. Moment of truth, lapis legit 10x10 harga1.000.000 ini. Nih, terus yang aneh adalah dikasih angpau. Jadi kita beli 1.000.000, terus kita dibalikin lagi kasih angpau. Di sini aku dapet angpaunya 160.000. Secara random nih. Gue nggak ngerti kenapa dikasih angpau, ya udah kayak makasih ya. Oke, tapi tetap segitu mahal. Tuh, ini packagingnya. Packagingnya bukan yang premium banget, tapi seenggaknya dia niat bikin packaging. Kalau Mami Toko tadi masih kayak in a rush, kayak masih pakai dus hijau yang ada ready stock di Shopee gitu, terus dikasih pita. Biasa Mami Toko packagingnya bagus-bagus, mungkin belum siap aja untuk lapis legit. Ini packagingnya bukan yang premium ya, jujur kalau untuk maaf banget Cold Blue, tapi kalau untuk harga 1.000.000, You can do better. packagingnya jangan yang kertas kayak gini. Menurut gue bisa hardbox, tapi ini udah bagus. Semoga abis ini tambah laris, packagingnya ganti. Tuh, oh dapat 2 ya. Ini ada cannelloni juga, tapi sebenarnya cannelloni tidak masuk ke dalam episode ini ya. Kita mau reviewnya lapis legit. Kita buka. Aku bener-bener sepenasaran itu. Aku nggak pernah sepenasaran itu terhadap launcingan produk orang. Oh ini mah udah kerasa jauh lebih oily ya, misalnya di packagingnya aja minyak semua tuh. Cuman ini kalau dari bagian atasnya ya mungkin warnanya nggak secantik yang punya Mami Toko ya, jauh ya. Dia masih ada kayak warnanya tidak merata gitu. Kalau yang Mami Toko tadi bener-bener cantik banget, kalian bisa lihat. Kita akan potong 300.000, cencing. Udah kepotong. Satu suap 300.000. Canda. Tuh ya, setelah dipotong baru kelihatan dia juga layernya banyak banget. Tuh layernya tipis-tipis. Ternyata tadi pas di sini nggak terlalu kelihatan karena aku lihat yang ini guys. Ya kan pas aku lihat di sini sama di sini kelihatannya kayak gede-gede kan. Dipegangnya lebih oily dari yang Mami Toko ya. Kita akan moment of truth. Kalau dari wanginya, dia lebih kayak ke lapis legit, the real lapis legit itu kayak ada wangi cinnamonnya gitu. Kalau yang punya Mami Toko tadi lebih kayak ke arah manis aja sih, kurang ada aroma apa-apa. Kalau ini udah kecium banget wangi cinnamon. Katanya nggak apa-apa kan Bu Anas review. Malah gue mau ngasih masukan biar lo jadi yang paling enak, makanya aku kasih masukan. Satu, untuk manis dia lebih light lagi dari Mami Toko. Dari Mami Toko aja menurut aku manisnya udah sedikit gitu, ini lebih sedikit lagi ternyata. Jadi sangat amat light. Mungkin ini kalau buat orang yang 30 ke atas akan suka ini. Kayak gue nih udah 30, jadi gue kayak oke makan ini karena gue memang udah menjauhi makanan manis. Buat orang-orang yang mau lebaran makan kue lapis legit, anak kecil dikasih ini pasti dikira lupa dikasih gula karena bener-bener light banget. Nah terus surprisingly pas aku pegang, ini kan harusnya tuh jauh lebih berminyak daripada punyanya Mami Toko kan. Tapi pada saat dimakan, Mami Toko yang lebih ini dimakannya ada sedikit tekstur chewy-nya. Kalau yang Mami Toko layer per layer setelah kita gigit jadi satu. Kalau ini kita masih berasa kayak layer 1, layer 2, layer 3 kita gigit gitu. Tapi nggak ke arah bolu. Arahnya kayak ke puding, gimana sih? Secara aroma jauh enakan punya Cold Blue. Secara tekstur ininya sebenarnya banyakan Cold Blue layernya. Tapi nggak tahu kenapa pas lagi dimakan yang punya Mami Toko malah pas dimakan lenyap di mulut kayak lebih buttery gitu. Kalau secara aroma butter dua-duanya tidak terlalu menyengat. Sebenarnya ini bukan masuk
masukan sih. Mungkin memang kita kan preferensi makanan beda-beda. Kalau kalian tipikal suka lapis legitnya yang menyek kayak aku, pasti kalian lebih suka yang punya Mami Toko. Which is walaupun yang punya Mami Toko aja menurut aku belum seenak yang aku suka. Tapi kalau kalian lebih suka yang ada tekstur masih digigit tuh masih berasa lapisannya dan nggak terlalu manis tapi ada wangi cinnamon, kalian lebih suka yang punya Cold Brew. Tapi kalau secara profesionalisme lapisan, jujur punya Cold Brew parah banget, lapisannya bagus banget. Kayak lo berapa tahun nyelesain ini? Bisa-bisa 100 lo yang umur udah 90 Cold Brew. Ini kayak lo gila, lo bikin kayak gini sendiri. Tapi kalau secara atas lebih cantik yang punya Mami Toko. Yang ini aku kasih rating di 8,9. Beda tipis banget sama Mami Toko. Kenapa aku lebih preferensi yang itu? Karena itu lebih menyek gitu doang sih. Cuman karena di titik lebih menyek doang. Kenapa ya menyek? Tapi kalian ngerti lah kenapa punya Cold Brew kasih rating lebih rendah daripada Mami Toko. Karena aku juga mikirin price point yang kalian bayar. Lanjut terakhir ini yang punya Cimehong. Kalau dari price point sebenarnya ini yang paling murah sih. Tapi memang dia nggak pakai 100% full Wisman, katanya dicampur Wisman dan Blue Band. Nah dia tapi paling banyak variannya. Ada cempedak, ada durian, ada original, sama ada prunes. Kita akan pastinya mulai dari yang original dulu. Yang original packagingnya beda sendiri ya. Kalau yang lain packagingnya, nah ini menurut gue ini malah lebih niat packagingnya ya nggak sih dibanding yang dua sebelumnya. Menurut gue standarnya ini juga masih pakai karton kertas, tapi kayak harganya kan murah, tapi printingannya keren menurut gue punya Cimehong. Walaupun agak narsis ya, ada foto Cimehongnya, tapi kayaknya sudah layak. Kayak desain-desain ininya tuh cantik, ada batik, kayak buat oleh-oleh tuh pantes gitu, ngerti kan? Nah, ini yang prunes. Baru dipegang aja nggak berminyak loh yang ini ya. Nah, ini yang original. Kita buka. Ukurannya kayak mirip-mirip sama yang Cold Brew, cuman Cold Brew lebih tebel deh. Cuman ini jujur ya dipegangnya keras banget. Kita unboxing. Bentukannya kayak gitu. Jujur ini nggak oily sih. Oh. Harganya berapa kalau Cimehong? 200.000 yang original. 10 kali 10. Berarti seperempatnya Cold Brew harganya. Kita potong. Tuh ya. Ya warnanya ada hitam-hitamnya ya. Gosong-gosongnya dikit. Nggak terlalu cantik memang kalau dari bentukannya. Dan ini pas dipegang juga paling dense dibanding yang lain. Kalau yang lain lebih masih keluar minyak kan. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya jauh guys, nggak bisa disamain guys, sorry banget. Karena aku nggak perlu banyak berkomentar. Intinya teksturnya beda. Ini teksturnya keras Dan nggak berminyak. Aku kasih rating 6/10, sorry banget. Ini yang durian jauh lebih oily dibanding yang tadi original ya. Kita coba, semoga yang durian enak ya. Jauh lebih better yang durian sih. Karena yang durian tuh jadi nambah tekstur, ada basah-basahnya di dalamnya. Jadi tekstur kuenya nggak terlalu dry, jadi lebih moist jauh dibanding yang original. Wangi duriannya juga lumayan ada, tapi memang bukan tipikal lapis legit yang buttery gitu loh guys. Bukan yang buttery menyek yang kayak aku bilang. Dia memang berkokoh gitu loh. Lapis legitnya teguh dan kokoh, kuat seperti Cimehong ya. Yang ini tapi ratingnya masih better 8/10 karena enak wangi duriannya. Tapi memang seperti balik lagi ke awal, adonan lapis legitnya tuh bukan yang tipikal yang aku suka. Mungkin kalau ada yang selera seperti ini suka yang lebih dense, kalian suka durian lebih better. Jadi kalau kalian pengen nyobain lapis legit Cimehong, menurut aku mendingan yang durian sih dibanding yang originalnya. Lanjut, ini kita cobain yang cempedak. Nah ini juga nih, jadi dia beda-beda sih guys. Jujur ini kalian bisa lihat sendiri ya kenapa yang tadi aku sampai kasih rating 6/10. Karena ini lihat deh, bener-bener sampai nggak bisa diginiin. Lihat nggak sih, kayak beda tuh. Ini tuh kayak masih ada menyeknya dikit. Kalau yang ini tuh bener-bener kayak kaku banget. Kita cobain yang cempedak. Jadi karena ada isiannya gitu, tapi yang cempedak nggak terlalu banyak ya, nggak sebanyak yang durian isiannya. Tetap enakan yang durian, tapi tetap mendingan cempedak dibanding yang original menurut aku. Memang dasar base adonannya itu bukan yang aromatic buttery gitu, tapi wangi cempedaknya keluar dan memang kan harganya juga nggak semahal itu kan. Jadi kalau untuk harganya ya oke lah. Oke, ini kita buka yang terakhir, ini yang prunes. Ini belakangnya, ini kalian bisa lihat ya, adonannya tuh berongga-rongga gitu guys. Potong yang prunes. Nggak bisa guys, nggak bisa. Karena kita habis nyobain yang Mami Toko tadi. Prunes aku kasih ratingnya sama 6/10 karena adonannya mirip banget yang original ya. Nah terakhir ini ada bonus. Kita mau review Bika Ambon. Karena kemarin Bika Ambonnya rame banget. Dan ini aku coba ngasih tahu, sebenarnya sebelum video ini aku tuh udah ngintip ini. Ada sesuatu juga di Bika Ambon aku. Tapi aku belum tahu ini apa. Jadi aku cuma lihat ada item-item 2 biji tapi belum tahu apa. Lihat ya, ini kita unboxing. Tuh ya, sama sekali tidak ada niat masukin apapun. Cuman ini tadi tim aku tuh sempat lihat ke hati-hati karena kita nemuin item-item gitu nih. Satu di sini. Nah, satu di sini. Ntar kita buka setelah kita coplek dulu. Nanti dikiranya kalau nggak dicoplek begini gue masukin. Oh ini! Ini cuy. Lihat ya, ini nggak mungkin aku masukin ya guys. Ini udah nempel di adonan. 2 gitu. Tuh ya guys, nih masih menempel di adonan. Nempel kalau gue di adonan, nggak bisa dibilang ditaruh. Bukannya mau mencari-cari ya, tapi memang ada binatangnya itu. Nih ada satu lagi tuh nempel di adonan ya guys. Tuh gue goyang-goyang juga agak lepas.
Mantap kali lah tuh putu. Tuh 3 guys. Ini ya guys, ini yang dipunya aku. Aku sih paling yakin yang 2 ini sih, yang ini. Ini bener-bener ada kakinya tadi. Ini kecil tapi ini bener-bener kaki binatang. Kita potong. Sumpah kalian bisa lihat gak sih guys? Ini bener-bener kayak puding. Kayak keras gitu loh, tapi ini bener-bener sekeras itu. Kan nggak? Sampai patahnya kayak gitu. Ini kita iseng beli Bika Ambon merek lain. Tuh lihat nggak? Harusnya empuk kayak gini. Tuh. Ini Bika Ambon ya, yang merek lain maksudnya. Misalnya tadi aku nggak nemuin satu binatang itu pun, Bika Ambonnya jujur ini keras banget. Aku nggak tahu kenapa Cimehong bisa kirim Bika Ambon sekeras ini. Mungkin Cimehong harus develop lagi adonannya, karena ini aku sampai beli Bika Ambon merek lain yang pada umumnya gitu. Tuh, menyek, lembek, lembut. Wangi. Ya sedangkan yang punya Cimehong keras banget. Tuh. Sampai dipoteknya kayak ngepotek sabun. Jadi untuk Bika Ambon aku belum bisa kasih rating sama sekali karena aku juga nggak nyobain. Dan muktin kedepannya ini bisa jadi malah bahan masukan untuk mungkin lebih merapihkan sedikit dapurnya biar menjauhkan diri dari hal seperti ini ke depannya untuk Cimehong. Sukses terus juga buat Cimehong. Semoga no hard feelings. Ini aku bener ngomong apa adanya. Kenapa aku mesti sampai kayak gini? Karena aku nggak mau sampai nanti dibilangnya aku masukin binatang ke dalam ini. By the way, ini adalah tambahan chattingan. Kita chat ke pihaknya Peak Baking punya Cimehong dan jawabannya tuh katanya ini harusnya adalah gosongan dari koran. Tapi aku tanya balik, kok bisa ada kakinya? Dan sampai terakhir aku mau upload ini itu belum ada jawaban lagi. Kalian bisa telaah sendiri kalau menurut kalian ini gosongan koran atau ini binatang. Tapi kalau dari sisi aku, menurut aku yang satu itu adalah binatang karena aku lihat dengan jelas itu ada kakinya. Tapi balik lagi ya, kalau kalian merasa ini bukan binatang, yang kata Cimehong ini gosongan koran, ya itu balik lagi ke kalian. Makanya aku buka secara detail. Aku juga nggak mau dibilangnya aku masukin sesuatu ke makanan. Nothing personal. Aku kalau setiap review tuh apa adanya sesuai dengan makanan yang ada di depan aku. Oke, itu dia video kita kali ini untuk semua yang aku makan. Kalau kalian minta rekomendasi, kalian bisa pengen banget nyobain yang viral, ya udah kalian cobain berarti yang Mami Toko sih. Untuk Mami Toko mungkin jual juga kali ya yang potongan slice 10x10. Jadi orang ada opsi kalau mau nyobain. Itu dia video. Jangan lupa untuk subscribe ke channel ini dan jangan lupa untuk cobain rendang gadih, lauknya super enak banget. Thank you for watching. I'll see you in my next one. Bye.